Sekarang bagaimana caranya supaya kelas siswa ini kita mau menambahkan atribut yang baru? Oke, Nah, di sini kita bikin satu fungsi lagi. Def, oke. Nah, ini ada init, def. Kalau kita bikin satu satu metode yang sama dengan dengan metode yang di parent, maka hal itu akan membuat atau melakukan apa yang tadi dinamakan dengan override. Halo, ketemu lagi dengan saya di Dodi Kusmaya Channel. Channel ini adalah channel pendidikan yang membahas seputar dunia pemrograman komputer. Nah, pada pembahasan video kali ini, saya akan membahas tentang pemrograman berorientasi objek dengan Python. Di bagian yang kedua, tentang turunan atau inheritance. Ya, sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share, dan aktifkan notifikasi supaya channel ini dapat berkembang. Oke, langsung masuk ke pembahasannya. Apa yang dinamakan dengan inherit atau turunan? Jadi, turunan ini adalah suatu pewarisan kelas, di mana sebuah kelas sebagai parent atau biasa disebut base, dapat mewariskan metode dan propertiesnya ke kelas di bawahnya, atau kelas child, atau lebih dikenal dengan derived. Oke, jadi dengan turunan ini kita dapat memperoleh atau mewarisi semua metode atau fungsi dan properties yang ada di kelas parent-nya atau di kelas atasnya. Akan tetapi, dengan turunan ini pun kita bisa ada yang dinamakan dengan override. Jadi override itu adalah metode atau fungsi yang ada di kelas parent itu tidak akan kita gunakan. Akan tetapi kita akan menggunakan metode atau fungsi dari kelas child secara langsung. Nah, ini adalah metode atau fungsi dari override. Oke? Dapat dipahami ya? Yuk, masuk ke ilustrasi yang pertama. Jadi, di video yang pertama, kita sudah membuat satu kelas, namanya kelas orang, atau person, terserah kita mau bilangnya apa, tapi ada kelas orang namanya, dengan atribut nama, tempat tanggal lahir, dan gender. Oke? Lalu kemudian, saat ini kita akan membuat satu kelas turunan dari kelas orang, dan kita namakan kelas siswa, di mana atributnya ada tambahan nomor induk siswa dan kelas. Jadi, yang disebut dengan siswa adalah dia pasti orang dengan nama dan atribut lainnya dari kelas di atasnya. Kemudian terdapat atribut tambahan yaitu nomor induk siswa dan kelas. Atau bisa juga kita bikin satu kelas turunan, misalkan untuk kelas pegawai. Nah, ini pun sama. Kelas pegawai itu adalah turunan dari kelasnya orang, di mana semua atribut dan metode di kelas orang itu akan diwariskan atau akan diturunkan ke kelas bawah. Dan di kelas bawahnya atau di child-nya, itu kita bisa menambahkan atribut tambahan.
Contoh kalau di pegawai berarti ada tambahan misalkan nomor induk karyawan, kemudian ada jabatan, lalu ada golongan. Oke? Nah, terus berlanjut, misalkan kita bisa juga membuat satu kelas turunan dari kelas siswa. Ya, dan begitu terus sampai ke bawah. Tergantung dari kebutuhan sampai seberapa banyak turunan yang akan kita buat. Oke? Mudah ya? Nah, masuk ke kita coba ilustrasi kedua. Jadi, ini ada kelas parent, namanya orang, kemudian atributnya ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan gender. Kemudian punya metode atau fungsi set dan get. Ini ada di pembahasan di video yang pertama ya. Oke. Kemudian kita akan buat turunan untuk kelas siswa. Ini dapat dilihat. Jadi siswa ini adalah kelas turunan dari kelas orang, di mana atribut nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan gender itu diambil atau diwarisi dari kelas orang. Kemudian di kelas siswa ditambahkan dua atribut tambahan, yaitu nomor induk siswa dan kelas. Dan kita bisa tambahkan juga atribut lainnya jika dibutuhkan. Kemudian untuk metode dan fungsi itu sama. Ini diambil dari kelas parent orang. Oke, dan ini pun sama. Kita dapat mengoverride ataupun dapat menggunakan metode atau fungsi yang sudah ada di kelas parent. Oke, dapat dipahami ya? Ya, sekarang kita masuk di pemrograman object oriented. Nah, seperti di pembahasan sebelumnya, saat ini kita sudah punya satu kelas parent, namanya kelas person, oke? Dengan metode ada initial, kemudian ada set dan get. Lalu di kelas person ini kita punya atribut, ada nama, kemudian ada tempat lahir, ada tanggal lahir, dan gender. Oke. Nah, di bawah ini ada kita bikin satu inputan biar bisa menerima inputan dari user ya. Ada nama, input, tempat lahir, tanggal lahir, dan gender. Dan kemudian kita akan panggil kelas person itu dengan sintak P1 sama dengan kita panggil namanya, nama kelasnya, yaitu nama person. Kemudian kita masukkan atribut yang dibutuhkan. Nah, atribut ini kita dapat dari inputan yang nanti akan ada di layar. Jadi sesuai dengan inputan user. Oke. Kemudian setelah dipanggil, kita akan menampilkan kembali ke layar dengan fungsi get. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah ada di pembahasan di video pertama ya, tentang kelas dan objek. Mungkin untuk yang belum atau untuk yang baru bisa lihat di video pertama tentang Object Oriented Programming, materi kelas dan objek. Oke, nah ini kalau dijalankan, oke, kita coba jalankan. Nah, ini ada inputan nama, misalkan, oke, Dodi, tempat lahir, Bandung, tanggal lahirnya misalkan 01/01/2001, gendernya L. Oke, nah, itu akan ditampilkan kembali dengan fungsi get, nama Dodi, tempat tanggal lahirnya digabung, ada Bandung 1 Januari 2001, kemudian gendernya karena tadi inputnya L, maka ditampilkan gender adalah laki-laki. Oke. Nah, ini untuk kelas person. Nah, sekarang kita coba untuk bikin satu kelas turunan
seperti tadi di pembahasan, yaitu untuk kelas, kita coba bikin namanya kelas siswa, di mana siswa ini adalah turunan dari kelas person. Jadi caranya adalah kita tinggal ketik nama kelas parent-nya ya. Oke. Nah, kita coba pas dulu. Oke. Dengan begini, kita sudah punya satu kelas turunan, namanya kelas siswa, yang mewarisi semua metode dan properties yang ada di kelas person. Oke. Nah, cara panggilnya kita coba ganti. Ini dari person kita panggil dengan siswa. Oke. Tanpa melakukan perubahan apa-apa, hanya panggil nama kelasnya, kita akan buktikan bahwa kelas siswa ini mempunyai metode dan properties yang sama persis dengan kelas person. Oke, kita jalankan lagi. Nama Abdullah, gitu ya, Abdul. Tempat lahir Bandung. Tanggal lahir ya, 10/10/2010. Oke, gendernya L. Oke, jadi siswa kelas turunan siswa ini mempunyai metode dan properties yang sama. Jadi dapat menampilkan sama persis ya, bisa dilihat di hasilnya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kelas siswa ini kita mau menambahkan atribut yang baru? Oke, di sini kita bikin satu fungsi lagi. Def, oke. Nah, ini ada init, def. Kalau kita bikin satu metode yang sama dengan kelas dengan metode yang di parent, maka hal itu akan membuat atau melakukan apa yang tadi dinamakan dengan override. Oke, jadi kalau saya ketik di sini misalkan self name TMP lahir gitu ya, atau gini. Misalkan kalau saya ketik di sini nick dan kelas, ya, berarti nanti metode inisial yang di person itu akan di override. Di override itu akan dibatalkan atau dikesampingkan. Jadi hanya akan membaca yang metode init yang di dalam siswa. Oke. Nah, saat ini kita tidak akan mengoverride, tapi kita akan menggunakan semua metode yang ada di person. Jadi kita bikin, ini bisa di-copy ya, copy seluruhnya, kita bikin yang sama. Oke, save name, kemudian ada tambahan nick dan kelas. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan seluruh metode dan properties yang ada di kelas atas atau di kelas parent. Oke, kita gunakan satu fungsi yang namanya super. Kemudian yang akan dibikin atau akan dibuat super itu adalah untuk mengambil seluruh metode atau properties yang ada di kelas atas tanpa mengoverride. Oke. Yang kita ini adalah init. Dan di initnya adalah kita tuliskan lagi yang atribut yang ada di parent-nya. Ada name, ada TMP lahir, kemudian tanggal lahir, dan gender. Oke. Nah, setelah kita ambil semua metode yang ada, baru kita akan tambahkan
atribut baru untuk siswa, yaitu tadi ada nick, kita kasih nick, kemudian ada kelas, kita isi dengan nanti kelas juga ya. Nah, nick sama kelas ini akan diambil dari inputan dari atribut yang sudah didefinisikan sini. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya satu kelas turunan siswa, kemudian ada metode init dengan atribut tambahan, lalu kita akan buat lagi satu metode atau fungsi untuk get, ya. Nah, kalau kita tulis get gini, ya, berarti nanti fungsi get yang ada di parent itu akan di-override. Kenapa di-override? Karena kita menuliskan nama yang sama, underscore get. Oke. Nah, kita sekarang akan coba kita tidak akan override, tapi kita bikin satu fungsi yang baru, get siswa, gitu ya. Kita kasih nama itu. Kemudian di sini fungsinya untuk print. Jadi kita bisa biar cepat, oke. Kita copy ke sini. Oke. Yang di sini akan menampilkan nomor induk siswa, nomor induk siswa gitu ya. Oke, dengan nick. Oke, lalu kita bikin lagi untuk apa tadi? Kelas ya. Kelas, lalu akan menampilkan kelas. Gitu ya. Nah, oke, kita akan coba di sini kita tambahkan lagi inputannya. Oke, kita ini kita ganti dengan kelas. Oke, ini sebenarnya tidak usah sejajar ya, cuman biar rapi aja. Oke, kita pilihkan ini nomor induk siswa. Nah, jangan. Kita NS gitu ya. Oke, kemudian ini kelas. Oke. Nah, siswa ini tadi kita di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atribut ya. Ada 4 atribut dari kelas atas atau kelas parent. Kemudian kita akan tambahkan 2 kelas lainnya untuk nick dan kelas. Oke. Kalau sudah, ini yang ada P1 get itu untuk ambil dari yang parent, metode dari parent. Kemudian kita akan jalankan juga untuk yang get siswa. Oke. Siswa. Oke, kalau ini sepertinya sudah, kita coba jalankan. Ini kita clear dulu. Ya, kita coba jalankan. Nama Dodi Kusmaya, tempat lahir Bandung, tanggal lahir misalkan Januari 1, 2001 misalkan gitu ya. Gendernya L, NIS. Nah, saya sebagai siswa, misalkan nomor induknya ada 11011. Kemudian kelasnya kelas 10 gitu ya. Contoh. Nah, kalau dijalankan, oke, di enter. Nah, itu akan keluar hasilnya adalah nama Dodi Kusmaya, tempat tanggal lahir Bandung, 1 Januari 2001, gendernya laki-laki.
Nah, ini didapat dari kelas orang atau kelas person atau kelas parent, dan yang nis dan kelas itu didapat dari kelas siswa. Oke, padahal tadi kita cara memanggilnya hanya memanggil yang nama atau memanggil kelas yang siswa. Oke, nah ini yang disebut dengan turunan atau inheritance. Oke, dapat dipahami? Mudah ya? Oke, sampai di sini. Selamat belajar. Semoga sukses buat kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Kemudian aktifkan notifikasinya agar kalau ada update video dari saya, kalian bisa dapat notifikasinya. Oke, selamat belajar dan terima kasih.